semua, balik lagi bareng gue, Betania Chandra, dan kali ini setelah tadi kita udah bincang-bincang sama anak-anak dari konsentrasi teknik kontrol, di sini kita kedatangan bintang tamu lagi nih guys, yang lain. Udah bareng sama gue di sini, boleh dong lambain tangannya dulu kalian berdua, Eze. Nah, di sini udah bareng sama gue, kalian aja deh yang kenalin diri. Oke, dari di sini Christian Felix lah, boleh deh kenalin diri lu, nama lu, angkatan lu gitu. Ya, jadi kenalin semuanya buat yang belum tahu, cukup tahu lah, harusnya kalian tahu lah ya. Nama gue Christian Felix, biasa dipanggil Nengok. Ya, orang dipanggil bisa Nengok ya. Wow, boleh. Gitu, orang-orang dipanggil Nengok dong, masa nggak Nengok ya? Ya, jadi ya bisa dipanggil Felix ya. Hari ini kebetulan jadi mahasiswa di konsentrasi komputer. Itu aja sih. Angkatan berapa, Alex? Angkatan 18. Udah tua ya. Enggak lah, masih baru-baru. Nah, di sebelah kita nih ada satu lagi, boleh dong kenalin dirinya. Halo semuanya, mungkin yang buat yang belum kenal ya, kita kenalan dulu. Nama saya Ronaldo Dev Jonathan. Jadi di sini saya angkatan 2018 dengan konsentrasi di teknik komputer juga. Oke, di sini kita enjoy aja ya ada podcastnya. Gak apa-apa ya, kadang mau panggil lu, gue, saya, kamu, terserah deh ya. Nah, tadi tuh gue udah banyak-banyak bincang nih, teman-teman, sama anak kontrol. Nah, sekarang tuh bagiannya anak-anak komputer. Nah, gue pengen bertanya pertama kali, kalian tuh kan tahu ya, di konsentrasi teknik elektro itu ada 3 biji, yaitu teknik kontrol yang tadi udah dibahas, teknik komputer, sama teknik telekomunikasi. Nah, kalian berdua nih ngambil yang teknik komputer. Kenapa sih kalian mau ngambil teknik komputer? Apa dari awal, atau pertengahan jalan, atau gimana? Gue pengen denger dari Dev dulu deh. Kenapa tuh, Dev? Boleh. Konsentrasi komputer. Gue sebenarnya dari awal kuliah itu kepikiran nih, nanti peminatan nih ambil teknik kontrol nih. Tapi seiring waktu berubah itu tuh. Jadi akhirnya memutusin buat ngambil ke teknik komputer. Kenapa tuh? Kenapa? Akhirnya kenapa lu milih konsentrasi komputer gitu? Apa yang membuat lu berubah gitu? Oke. Jadi setelah mungkin berapa semester kuliah ya, gue udah ngambil semua mata kuliah dasar dari setiap konsentrasi kan. Di situ gue melihat ternyata kemampuan dan minat saya itu bukan dikontrol. Jadi saya lebih tertarik untuk belajar yang berbau komputer, pemrograman, dan juga nilai saya paling bagus di pelajaran-pelajaran yang seperti itu dibandingkan pelajaran yang menyangkut masalah teknik kontrol dan robotika seperti itu sih. Oke, jadi lu masuk ke kontrol lagi kan, maaf, gara-gara tadi bahas kontrol sih ya masih Dev. Masuk komputer tuh gara-gara lu merasa bakat dan minat lu lebih ke komputer dengan nilai-nilai yang ada gitu. Betul. Oke, kalau dari Felix gimana lu, Lex? Kenapa lu milih konsentrasi komputer? Ya, aduh, ini pertanyaan berat ya. Nggak sih. Jadi gini, kalau gue boleh spill dikit gitu ya, sebenarnya gue nggak ada pikiran mau masuk elektro, jujur aja nih. Awalnya juga karena emang awalnya dari SMA tuh pengennya emang mau masuk IT ya, cuma entah kenapa di akhir mau masuk kuliah tuh ya, karena awalnya nggak mau di Maret kan, tadinya tuh kuliah di tempat lain, cuma karena satu dan lain hal, dan berhubung juga dapat beasiswa di sini, jadi kuliah di Maret. Jadi gue lihat di situ daftar akreditasi gitu kan, banyak prodi di mana manajemen akuntansi, terus pas udah lihat ke teknik baru ada elektronik kan, terus ya udahlah daripada gue ambil yang lain gitu kan, ya udahlah yang udah pasti aja akreditasinya A gitu kan. Nah gitu, jadi gue masuk elektro awalnya gitu kan.
Nah, gue nggak ada pikiran sama sekali, gue nggak ada bayangan belajar apaan gitu, soalnya nggak ngerti sama sekali. Jujur aja ini mah. Dulu kalau suruh ngerangkai juga nggak ngerti gitu, gue mau ngerangkai resistornya gimana ya, ini maksudnya gimana ya, sebenarnya itu buta lah. Jadi masuk ini tuh benar-benar kayak gini tuh maksudnya, gini. Jadi gue benar-benar belajar dari nol tuh dari sini gitu kan. Nah, karena emang awalnya dari minatnya itu nggak ada pikiran mau masuk elektro. Bagi pas mata kuliah kontrol kan bener-bener kayak lu kudu rangkai terus kan nanti KSK belajar kan tentang PID segala macam kayak gitu, tuning-tuning. Kan aduh, kayaknya gue nggak banget deh di sini loh. Gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue daripada ngaco-ngaco gitu kan, ya udahlah ambil aja komputer. Di samping komputer kan lebih nyerempet ke IT, jadi ya udahlah makanya gue masuk komputer gitu sih. Waduh. Ya dari komputer tuh tadi gue abis dengan wawancara yang kontrol soalnya beda banget guys. Kalian mereka tuh udah kayak dari awal gue pengen ke kontrol semua. Di sini kita punya banyak cerita ya di komputer, beragam kisah-kisah. Terus kalian tuh mulai masuk konsentrasi komputer tuh dari semester berapa? 4, 5, 6? Mulai nentuin Semester 5. 5 ya di Dev. Kalau di Felix sama 5 atau beda? Semester 2 kayaknya udah pengen komputer. Oh, Mas. Langsung ya. Nah, si Dev tuh dari semester 5. Kesan pertama lu apa, Dev? Pas lagi masuk ke komputer, sesuai ekspektasi lu gak? Atau beda gitu malah? Oh, sesuai ekspektasi. Jadi yang gue pelajarin sini ternyata gue minat banget sama pelajarannya, jadi ya enjoy sih. Terus semester-semester selanjutnya sih banyak proyek yang menarik sih menurut gue. Jadi lu nggak nyesel tuh abis tadi, ya udahlah gue nggak mau ke kontrol, padahal lu awalnya pengen ke kontrol gitu, nggak nyesel? Nggak dong, kan gue dari semester-semester awal tuh udah berpikir, gue tuh minatnya di komputer bukan di kontrol gitu, jadi ya nggak nyesel gitu. Oh, jadi penyesalan kontrol udah hilang semua lah ya. Nah, Udah hilang. terus kesan pertama lu nih di komputer tuh sesuai dengan apa yang lo ekspektasiin semuanya ya. Tentang pelajarannya apa, belajarnya apa, itu juga udah sesuai. Nah, kalau Felix nih, apalagi yang masuk elektro juga secara amazingly gitu kan. Sesuai ekspektasi lu gak pertama kali di komputer? Apalagi lu ngeduganya hampir mirip dengan IT. Ya, ternyata masuk elektro juga kaget-kaget ya semuanya. Teman-teman lupanya pada ngomong Arduino, pada ngerjain project Arduino apa kata gue juga nggak ngerti kan microcontroller awalnya gitu. Kayak bener-bener gue baru pertama kali dengar, baru pertama kali tahu juga di situ. Jadi ya gue nggak tahu apa yang harus gue expect gitu kan dari elektro dari komputer, tapi ya dari gue ngenal term-termnya kayak ngomongin soal Arduino, microcontroller, ya udahlah lumayan ngerti lah. Jadi pas masuk komputer juga nggak kaget-kaget amat. Gitu sih. Sesuai gak dengan lu mirip dengan IT nih pertanyaannya? Sesuai gak? Gak ada sih. Selain coding doang, bahasa yang mirip ya sisanya nggak ada. Oh, jadi yang benar-benar sama di komputer itu di codingnya ya? Iya, paling kayak mata kuliah yang nyerempet-nyerempet IT itu ya, yang codingan mirip IT ya, dasar apa? Daskom gitu kan. Terus ada ProcWeb kayak gitu-gitu kan, ya udahlah itu mirip IT gitu. Sisanya ya baru. Gitu. Buat mungkin Daskom itu dasar komputer ya sama. Iya, sama Pak itu lo semester 1 ya. Iya. Jadi kesan pertama lu ya udah beda dengan IT, tapi ya udahlah ya hajar Ble. Hajar. Nggak tahu gue ngerjain apa, yang penting dikerjain. Gitu sih. Komputer tuh penuh dengan variasi ibaratnya. Terus kan dia mulai masuk semester 5, Felix mulai masuk di semester 2. Apa aja sih yang lu pelajari di konsentrasi komputer ini menurut lu? Inti utamanya apa di komputer? Dari monitoring. Apa tuh? Siapa? Dari gue ya? Ya. Intinya yang belajar di komputer tuh ya kalau seharusnya ya, kalau yang gue tangkep ya,
Kalau lu elektro, terus lu ngomongin komputer ya berarti nggak jauh-jauh dari microcontroller sih ya. Microcontroller. Kayak gimana tuh? Ceritain dong. Microcontroller tuh kayak ya itu tadi ya, Arduino gitu ya. Kita belajar pakai Arduino, pakai Note MCU gitu kan, kita bikin-bikin kayak jadi kayak IoT gitu lah ya. Kayak banyak project IoT gitu. Mata kuliahnya di semester 6 ya. Kita belajar ya IoT aja gitu. Gue harus bilang gimana nih jelasinnya ya. Paling gitu sih yang gue tangkap ya. Microcontrollernya gitu ya. Bukan coding nih. Enggak, ya kalau ini kan tetap mau lu pakai microcontroller, mau lu mau coding apa juga kan tetap ada coding, tapi kan lebih spesifiknya ke ya itu microcontroller sih yang gue tangkap ya. Jadi menurut lo teknik elektro konsentrasi komputer tuh lebih ke microcontroller meskipun kita belajar juga dengan coding meskipun ya. Iya, iya gitu, ya, bisa dibilang gitu. Jadi ngebedain sama IT tuh ya itu karena kita seharusnya kan elektro belajar hardware juga ya. Jadi nggak cuma belajar coding software aja, tapi belajar hardware-nya juga. Jadi ya seharusnya kalau elektro konsentrasi komputer belajarnya seputar microcontroller gitu ya menurut aku sih. Ya mungkin Dev punya pendapat lain ya. Dari dia. Kalau dari gue sih sebenarnya cukup banyak sih yang dipelajarin di teknik komputer itu. Contohnya aja matematika diskrit. Matematika diskrit itu salah satu mata kuliah wajib di konsentrasi teknik komputer. Nah, belajarnya tentang apa? Jadi kita belajar logika, himpunan, terus fungsi, aturan pengambilan keputusan, terus kita belajar graf dan pohon. Nah, gunanya buat apa sih? Kan teori banget tuh, kayak nggak guna. Tapi percayalah, matematika diskrit ini bakal dipakai di mata kuliah selanjutnya. Gitu. Mata kuliah selanjutnya apa? Contohnya pengantar sistem cerdas sih. Kalau kita udah ngerti matematika diskrit, kita bakal gampang nih buat pelajarin si pengantar sistem cerdas itu. Nah, pengantar sistem cerdas itu apa sih? Gitu kan? Jadi di sini tuh kita belajar tentang kecerdasan buatan atau AI. Itu lagi ngetren banget kan sekarang. Nah, terus lagi kita belajar metode searching untuk pengambilan sebuah keputusan ya. Untuk mencari rute yang terpendek. Lalu kita belajar kayak pemrograman, tapi pemrogramannya itu deklaratif. Jadi kita masukin fakta-faktanya itu dalam si programnya. Beda sama pemrograman C++ kan. Kalau C++ itu kan dia pemrogramannya prosedural kan. Lalu belajar juga kayak fuzzy logic. Fuzzy logic itu apa? Jadi misalkan Boolean logic itu logiknya itu berkisar dari 1 sampai 0. Nah, kalau di fuzzy logic itu ada nilai di antara 0 dan 1. Terus ada ANN. ANN itu Artificial Neural Network. Ini juga sangat menarik sih. Jadi ini mempelajari sebuah sistem itu didesain itu berdasarkan sistem kerja dari saraf otak manusia. Terus yang selebihnya sih, benar kata Felix, kita belajar kayak microcontroller, kita belajar tools-toolsnya apa, kita juga ngerancang gimana sih cara ngebuat sistem dari microcontroller tersebut. Seperti itu sih. Oke, jadi banyak banget ya yang tadi gue dengerin dari kalian banyak cerita, kayak tadi dari microcontrollernya, terus dari Dev juga banyak cerita banget tentang AI, bahkan ya kalau misalnya tadi di robotik mungkin ya, itu tuh lebih tentang robotnya, tapi di sini juga belajar juga ternyata tentang robotnya, meskipun mungkin tidak secara real yang kayak kemarin. Kalau misalnya tadi kalian dengerin yang kontrol itu kan langsung kalian otak-atik robotnya, kalau ini secara programnya. Nah, artinya di kontrol lagi kan, mohon maaf, komputer masih belum bisa move on tadi, habis dari yang podcast sebelah. Nah, artinya di komputer tuh banyak banget ya, kalian bisa belajar dari program-programnya, meskipun ya mungkin tadi nggak sedetail yang IT, tapi kalian tuh bisa belajar banyak banget dari sini. Nah, ya karena sesuai dengan tadi apa yang kata Felix bilang tadi, sesuai kita ada belajar tentang hardware-nya juga, jadi nggak cuma sekedar coding-coding doang gitu. Nah, kalian ini kan udah semester berapa nih sekarang? Udah pada semester berapa kalian sekarang?
Lupa. Lupa. Tujuh. 7. 7 ya, 7. Oke. Terus tadi tuh Felix dari semester 2 ke semester 7 tuh yang ngambil komputer. Udah 5 semester nih Felix ngambil komputer. Si Dev dari semester 5 sampai semester 7 udah 2 semester lah ya. Jadi kalian ibaratnya udah tahu lah komputer tuh seperti apa. Nah, pengalaman-pengalaman apa aja sih ya di komputer yang paling kalian ingat gitu? Entah dari mata kuliahnya atau mungkin proyeknya. Apa tuh? Aku minta dari Dev dulu deh. Mata kuliah yang paling kamu ingat tuh apa? Dan proyek ada nggak gitu kalau di komputer tuh? Project sih banyak ya. Gue ngambil yang favorit aja ya. Wih, favorit Yang lu? favorit gue yang pengantar sistem cerdas tadi. Ngapain tuh proyeknya, Dev? Jadi di sini gue tuh buat proyek nih. Buat proyek itu berbasis ANN. Jadi gue buat suatu model, predictive model untuk mengklasifikasi atau ya istilahnya mah untuk memprediksi ya. Untuk memprediksi apakah nanti besok itu akan terjadi hujan atau enggak. Berdasarkan apa? Berdasarkan dataset curah hujan di suatu lokasi. Kayak gitu sih. Oh, jadi lu secara nggak langsung bisa jadi peramal ya? Iya sih, kalian di komputer bisa ngeramal kira-kira besok hujan atau enggak dari data-data yang sebelumnya, ya kan? Sebenarnya kalau dikatain ngeramal sih kurang tepat ya, karena kita di komputer ini kita nggak diajari ilmu-ilmu sihir atau ilmu-ilmu gaib ya. Jadi kita buatnya itu berdasarkan data gitu. Jadi teruji secara saintifik gitu. Nggak cuman hasil ramalan doang. Jadi ramalan sesuai dengan sains gitu ya. Menarik, Betul, menarik. betul. Jadi itu yang paling berkesan ya untuk di komputer. Nah, kalau Felix apa nih mata kuliah yang paling kamu berkesan? Dan ada nggak sih proyek yang pernah lu ingat banget gitu? Ya, jadi di komputer kan kita baru 1 semester lah intinya ya dapat mata kuliah yang khusus komputer. Kalau gue ngomongin project sih yang terakhir gue ingat sih kemarin kita banyak project ya semester kemarin, cuma project yang paling seru sih, yang paling menarik sih ya antarmuka sih. Jadi di mata kuliah antarmuka dan peripheral itu kita belajar kita pakai microcontroller kan, kita belajar pakai Node MCU, gimana kita bisa pakai Node MCU itu sebagai microcontroller untuk IoT. Di situ gue buat kayak sistem kemarin tuh automatic door lock gitu lah. Jadi kayak nanti ada sensor baca suhu tubuh badan, terus nanti dikasih lihat pakai LCD, dikasih lihat berapa suhu badannya. Nanti kalau misalnya suhu badannya nggak memenuhi, ya dia ditolak, ada buzzer bunyi gitu ya. Nanti dia nggak boleh masuk gitu, si pintunya nutup. Nanti kalau misalnya memenuhi ya pintunya buka, kayak gitu automatic door lock. Dan gue sih kemarin cita-citanya cita-citanya gue pengen iseng masukin datanya ke sheet di Google Sheet gitu. Jadi kayak misalnya lu ada orang masuk ke detect langsung baca. Nah, cuma kemarin karena berhubung waktu yang mepet, jadi cita-cita itu belum tercapai lah. Tapi yang berbicara soal IT itu banyak banget contohnya, teman-teman bisa dieksplor di YouTube juga banyak contoh-contohnya. Jadi sangat menarik untuk dibahas gitu loh. Dan kayak lu tuh buat sesuatu tuh nggak cuma bisa dibaca doang gitu loh, tapi bisa dipakai juga gitu loh di kehidupan gitu. Oke, contohnya gue tadi bikin pintu ya bisa diterapin gitu loh otomatisnya. Kayak gitu sih. Yang gue senang tuh kayak gitu. Jadi gue nggak capek-capek bikin tuh nggak ada hasilnya, maksudnya cuma bisa dilihat dari layar kaca aja tapi bisa dipraktekin gitu. Itu sih yang gue berkesan. Kalau mata kuliah yang berkesannya sama nggak antar muka juga? Atau beda nih? Sama? Mata kuliah yang berkesan sih sebenarnya kemarin tuh prok web sih sebenarnya, karena gue tertarik gitu. Oh, emang Yang lu berkesan ya, cuma kalau project yang berkesan tuh yang kemarin itu, karena prok web itu banyak banget ininya sih, perkembangannya itu cepet banget, dan kalau ngikutin juga
ya seru sih, bisa belajar banyak dan nggak terlalu ribet juga. Oke. Kalau pas kita ada singgung-singgung proyek lah, ya. Proyek Ya, kalian tuh jadi berhasil atau enggak dari masing-masing? Kayak tadi dia proyek antar muka maaf, pengantar sistem cerdasnya berhasil atau enggak? Berhasil dong. Proyek gue itu berhasil untuk memprediksi nanti dia besoknya bakal hujan atau enggak. Cuman namanya sistem ada kesalahan kan. Nah, ya bisa dibilang sistemnya belum sempurna lah, tapi berhasil dan memprediksi dengan skor yang lumayan bagus sih. Kalau Felix tadi tentang antar muka, berhasil atau enggak nih proyek antar mukanya? Ini dari dua proyek yang berbeda ya. Dari Felix berhasil nggak kemarin proyek antar muka? ya minusnya tadi cita-citanya belum tercapai. Tapi overall berhasil artinya ya. Lu berhasil. Ya, tweaknya ada sedikit yang harus di tweaking sih, tapi ya oke lah, cukup lah. Oke. Nah, pas kalian ngerjain proyek itu tuh kalian pas dapat proyek nih. Pertama kali lu dapat proyek, kira-kira lu udah ada gambaran belum sih apa yang lu pakai atau lu malah kayak lu nggak ngerti apa-apa dari nol tapi ya udah kerjain aja gitu. Tapi akhirnya berhasil gitu. Sulit atau enggak juga selama lu ngerjainnya? Dari Siapa dulu nih? lu lah Felix. Dulu ya. Ya, jadi kayak gue udah cerita tadi ya di awal. Gue itu nggak ada bayangan sama sekali mau masuk elektro. Jadi gue benar-benar buta kan. Dan apalagi ya sebenarnya kan elektro 4 semester pertama yang ngitung-ngitung lah. Itu basic basic gitu kan ya. Ngitung ya biasalah. Di semester 5 mulai proyek gitu kan. Mulai masuk dapat KSK. Nah, nanti kan kalian juga dapat ya nanti yang nonton ini. Ya nanti ngerasain sendiri lah. Jadi gue bener-bener dari orang yang sama sekali nggak ngerti elektro sampai gue harus bisa sampai di tahap ini tuh bener-bener bersyukur sih. Maksudnya ya salah satu cara yang bisa bikin gue tetap maju di elektro gitu ya. Ya gue berani nyoba gitu intinya mah. Maksudnya kalau ya kita tahu kita nggak bisa nih, tapi ya lo kalau udah tahu lo nggak bisa bukannya malah berhenti gitu, tapi lo tetap nyoba gitu. Walaupun fail juga ya namanya juga belajar gitu. Jadi ya kalau ditanya tadi pertanyaan apa lupa gue. Susah nggak sama proyeknya gitu? Lah susah nggak? Ya kalau buat gue ya pribadi ya karena gue awalnya nggak paham apa-apa ya susah. Tapi ya gue belajar gitu, maksudnya nonton YouTube cari referensi, gue harus bikinnya kayak gimana sih, oh kayak gini ternyata kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya gue dari awal juga pakai multimeter juga nggak paham kan, akhirnya gue ngerti dari apa karena bisa karena terpaksa akhirnya gue belajar gitu loh. Ya walaupun tadinya susah ya lama-lama oh ternyata gampang ya cuma diginin doang ternyata. Nah, lu kalau udah bisa sampai di tahap itu yang bikin titik turning point lo, oh iya ternyata nggak susah-susah amat ya, bisa gitu. Kalau gue Jadi gitu ya. susah tapi ketika lu nyobain ternyata bisa. Oh ternyata begini gitu lah ya. Iya, iya ternyata terkadang yang bikin susah itu ternyata di pikiran kita aja. Kalau kita cobain mah ya bisa. Gitu. Jadi komputer susah enggak juga gitu ya. Nggak Dan juga. kalau Dev gimana Dev? Susah nggak proyek-proyek lo gitu? Ya pasti susah awal-awal. Gue juga setuju apa kata Felix, kita harus belajar karena kita itu ngerjain proyek, bukan ngerjain misalkan soal tertulis atau ya pokoknya soal tertulis gitu ya. Kita ngerjain bener-bener proyek gitu ya. Ya pasti ada masalah, ada yang kita nggak ngerti. Ya kita selama proyek itu juga harus tetap belajar nih. Kita harus ngapain. Kalau ada masalah, kita nyelesain masalah itu seperti apa. Nah kita juga bisa tanya-tanya dosen kok. Dosen-dosen juga banyak yang membantu untuk mahasiswanya itu ngerjain proyeknya. Jadi kita bisa konsultasi seperti itu sih. Oke. Tadi gue udah banyak dengar nih ya, kayak kalian tentang cerita
mata kuliah A, mata kuliah B, dan proyeknya, dan macam-macamnya lagi lah yang udah kalian ceritain. Nah, selama kalian udah survive nih di komputer beberapa semester, apa sih tips and trick kalian tuh bisa survive di komputer tuh apa aja tips and triknya? Beberapa tadi udah gue denger sih, kayak selain effort dan segala macamnya. Cuman, ada nggak tips and trick kalian untuk survive dan juga untuk mata kuliah tertentu? Misal mungkin tadi PSC harus kalian gini, atau apa gitu. Nah, dari Dev dulu nih, apa nih tips and triknya? Tipsnya, kalau tips sih, gue saranin nih, kalau ada mata kuliah proyek itu jangan ngedadak. Karena balik lagi, yang tadi gue ngomong, kita tuh ngerjain proyek bukan ngerjain soal tertulis di kertas. Kalau kita ngerjain proyek H-1 itu bakal susah, karena sepengalaman gue ngerjain proyek, pasti ada masalah. Dan masalah itu nyelesainnya juga cukup lama, karena kita harus belajar lagi, kita harus riset di internet, mungkin kita harus beli komponen nih. Apalagi di tengah pandemi ini ya, sekarang kita keluar susah. Kita beli komponen paling online kan, dan itu nyampenya lama. Gitu. Jadi jangan didadak kalau ngerjain proyek. Jadi bisa dicicil biar nggak berat gitu, biar nggak telat ngumpulin proyek dan proyeknya itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya itu maksimal. Gitu sih dari gue. Mungkin karena kamu ada pengalaman ya, Dev. H-1 mungkin. Betul banget tuh. Gue ada proyek itu rada ngedadak dan komponennya susah nyarinya. Akhirnya nyaris terlambat tuh. Untungnya nggak terlambat sih. Tapi berhasil kan, sukses ya? Berhasil, cuman butuh perjuangan sampai subuh. Dan itu nggak sehat buat tubuh. Oke, jadi tips and triknya kalau ada proyek, jangan kerjain H-1 ya. Kalau dari Felix gimana nih, tips and triksmu? Apalagi yang emang nggak ada dasar elektro nih. Pasti banyak banget nih tips and trik survive di sini. Kalau gue ya, kalau misalnya ada proyek gitu, coba dipikirin matang-matang lah. Maksudnya lu kan nggak, apalagi gue basic nggak ngerti apa-apa kan, ya banyak-banyak lah searching, cari inspirasi di YouTube, di Google, googling jurnal gitu ya, baca-baca aja sekilas-sekilas, oh kayak gini gue ngerjainnya harus kayak gini, jadi lu tuh ada bayangan mau ngerjain apa. Kalau nggak, ya karena lu nggak tahu apa-apa, terus lu nggak persiapin dengan baik, ya akhirnya lu ngerjain lu minta topik, lu kerjain topik lu nggak ngerti apa yang harus dikerjain gitu. Nah, terus kalau apa lagi ya? Oh ya, karena kita komputer nih ya, karena komputer itu banyak project di semester 6, kalau bisa ngerjain proyek itu sama satu orang aja, nggak usah ganti-ganti kelompoknya, gitu ya. Misalnya antar muka ada proyek, terus sistem berbasis microcontroller ada proyek juga, terus ada apa lagi ya komputer teh, PSC ya, AI tadi dia bilang ya, terus apa lagi sih, lagi nggak ya, apa gue ya, pokoknya di semester 6 banyak kan proyek nih. Kalau bisa lu jangan ganti-ganti orang, soalnya lu nggak tahu dia itu, kalau kan proyek itu kadang sama dosen dikasih waktu ya 2 minggu atau 3 minggu ya. Nah kadang ya waktunya dempetan, dan kalau misalnya lu punya partner beda, lu bakal capek keteteran nyari waktu buat kerjanya gitu loh. Kalau udah bareng, kalau bareng terus, lu partnernya sama ya lama-lama cepet sih ngerjainnya. Lu tahu kapan harus bagi waktunya, mau ngerjain hari ini atau ngerjain besok gitu. Kalau misalnya lu partnernya gonta-ganti, anggap aja lu proyek 3, partner gonta-ganti, pusing nanti pasti, gue jamin. Maksudnya belum lagi nentuin beli komponen, nentuin nanti siapa yang coding, siapa yang itu kan banyak ya harus dipikirin. Jadi kalau bisa sih, ya lu kalau ngerjain proyek, apalagi semester 6, udah partner lu satu aja, udah nggak usah ganti-ganti lah kalau di komputer mah gitu ya. Biar lu bisa kepegang juga, kalau nggak keteteran sih. Ini banyak banget ya kisah dari proyek-proyekan ini. Kalau bukan proyek atau mata kuliah tertentu, ada nggak nih tips and tricksnya?
Atau mungkin kayak tadi yang gue inget gitu ya, Dev bilang matematika diskrit itu penting banget buat nanti PSC. Itu kan bisa jadi tips and trick kan, kayak artinya lu harus benar-benar pelajarin banget tuh matematika diskrit gitu. Nah, kalau selain itu ada gak gitu tips and trick buat mata kuliah tadi? Karena gue banyak banget dengar dari kalian tuh tentang proyek lu harus begini gitu. Kalau tentang mata kuliahnya sendiri ada nggak tips and tricknya? Dari Felix ada nggak? Mata kuliah apa? Kuliah ya? Mata kuliah. Di komputer berarti ya? Bukannya elektro secara overall ya? Yap. Mata kuliah komputer. Ya mata kuliah komputer sih ya banyak cari-cari referensi aja sih kalau kata gue ya. Cari referensi jurnal, cari referensi di YouTube gitu ya. Apalagi kalau lu belajar antarmuka, SBM, sistem berbasis microcontroller gitu ya. Nah, itu banyak library. Nah, lu pelajarin aja gitu loh. Oh, lu kalau mau pakai komponen ini pakai library ini, kalau mau jalanin function ini lu pakai yang mana functionnya gitu loh. Jadi kayak ya lu banyak-banyak cari referensi lah kalau misalnya komputer ya lagi ngerjain proyek. Referensinya apa ya? Itu tadi library-nya biasanya. Dan contoh-contoh orang ngerjain proyek kayak apa sih? Kalau menurut gue sih itu. Jadi kayak explore lah ya artinya. Ya, tuh lu harus tahu nih. Kalau misalnya lu pakai sensor ini bisa nggak dipakai di microcontroller ini? Ada nggak functionnya? Ada nggak library-nya? Kalau nggak ada, lu keteteran sendiri pusing. Kayak kemarin gue microcontroller nggak ada library-nya pusing, jadi nggak dipakai sensornya begitu guys ya. Jadi jangan diulangi ya. Dari pengalaman ya. Iya. Gitu. Kalau dari Dev, ada nggak nih Dev mata kuliah tertentu gitu? Kalau mata kuliah sih gue pikirnya kalau teknik komputer ini gue mikirnya langsung ke Daskom sih. Kenapa? Apa tuh? Mungkin ada yang belum tahu kan Daskom itu apa? Daskom itu dasar komputer dan pemrograman. Jadi kita belajar pemrograman dasar dengan bahasa C++. Nah, bahasa C++ ini tuh nanti bakal dipakai untuk pemrograman microcontroller. Hampir setiap microcontroller yang kita pelajari nanti di semester 5, semester 6 itu tuh menggunakan bahasa C++. Walaupun cara programnya beda, tapi basic bahasanya itu sama. Dan gue juga setuju kata Felix, kita explore lah. Kita lihat library apa yang bisa digunakan, gitu, cara pakainya gimana. Kita riset nih sensornya. Misalkan butuh library apa, terus kebutuhan sensor, spesifikasi sensornya juga kita harus perhatikan, kita harus rajin baca datasheet tuh. Kalau lagi ngerancang suatu sistem, gitu sih kalau dari gue, Bet. Oke, thank you ya BTW. Terus ada nih pertanyaan yang cukup sensitif sama kalian. Selama kalian masuk ke teknik komputer, ada nggak penyesalan gitu? Ada nggak? Harusnya kayak mikir mungkin tadi Dev, kayaknya gue harusnya ke kontrol deh, atau Felix bahkan tuh, ada nggak penyesalan gitu? Dari Dev dulu deh, ada nggak penyesalan lu masuk teknik komputer gitu, bagian komputer konsentrasinya? Wah, harus jujur nih, Bet. Oh, iya dong, kamu ada penyesalan nggak di komputer? Atau udah ya nggak ada, karena aku udah enjoy gimana gitu? Kalau gue secara jujur sih enggak. Kenapa? Soalnya gue sangat enjoy di komputer ini. Terus materi-materi yang diajari juga mudah dipahami kalau buat gue ya. Terus gue juga ya senang ngerjain proyek-proyek di teknik komputer ini karena banyak yang menarik sih. Intinya lu udah nggak ada penyesalan lah ya? Nggak ada sama sekali. Mantap. Kalau Felix nih, yang dari awal, ada nggak nih penyesalan nih, Lix? Pertanyaannya salah, Ber. Ada nggak penyesalan masuk teknik elektro gitu dong? Gimana tuh, gimana? Asli, ya so far pengalaman gue di teknik elektro udah 3 tahun ini ya gimana lagi gitu ya. Ibaratnya kalau gue udah masuk lubang ya udahlah selesain gitu ya, manjat sampai selesai gitu loh, diselesaikan dengan baik, jangan sampai kayak lu buang waktu aja gitu ya. Walaupun terkesan kayak gue apa ya, awalnya ogah-ogahan gitu kan, belajar ya udahlah, tapi mau gimana lagi, masa gue harus ngulang lagi kan, buang-buang waktu, buang uang juga kan. Ya udahlah, gue
ketemuin tekad, ya udah gue beresin aja teknik elektro. Tapi ya so far gue masuk teknik komputer ya nggak ada penyesalan sama sekali sih, kayak karena gue bilang tadi nyerempet beda sama ITJ, nggak beda jauh lah. Dan so far ya oke aja sih, fine aja sih, bisa ngikutin sih, nggak keteteran juga gitu. Jadi kalau ditanya menyesal sih enggak. Mantap. Udah nggak ada penyesalan ya. Dan yang terakhir nih, gue pengen nanya sama kalian masing-masing. Kesan pesan lu selama di elektro apa? Kesannya maksudnya gimana ya? Kayak lu selama di elektro dan khususnya komputer gitu. Kayak komputer tuh fun gitu. Contohnya kesannya kayak gitu. Atau misalnya kesan lu kayak it's hard but ya udah gitu. Terus atau kayak pesan ini maksudnya buat adik-adik tingkatan kita khususnya, atau mungkin orang yang nggak kenal teknik komputer di elektro, gimana gitu. Pesan lu buat mereka gimana? Nah, itu gue mau mulai dari Felix dulu deh. Kesan pesan lu apa, Felix? Kesannya ya seru sih. Nggak juga sih. Secara overall sih ya belajar di komputer, ya kalau emang orang-orang bilang lebih gampang dari kontrol juga, ya nggak juga sih, relatif sih ya. Tapi ya lebih gampang dicerna, bener kata si Dev bilang tadi, kalau dibanding sama kontrol ya. Karena lebih applicable dan lu bisa lihat gitu barang, maksudnya barangnya tuh ya lu bisa pakai gitu, dan sehari-hari bisa lu lu pegang, lu rasain gitu, lu bisa ngerasain fungsinya, manfaatnya gitu. Kalau kontrol kan kadang kayak misalnya lu belajar, gue nggak tahu sih ya belajar kontrol belajar apa intinya. Tapi ya menurut gue itu terlalu abstrak. Menurut gue ya pribadi, ini subjektif ya. Itu terlalu abstrak. Jadi ya gue lebih, kalau kesan gue ya selama ini di komputer ya itu sih oke lah, lumayan lah. Nggak susah juga, nggak gampang juga sih. Dan pesan gue buat adik tingkat yang mau masuk komputer, intinya gini sih, satu, jangan menyusahkan diri lah. Kalau udah tahu kemampuan lo di mana ya udah tekunin gitu, jangan sampai lo nya sendiri terbeban gitu loh. Dan beban yang terlalu berat juga lo ujung-ujungnya malah capek sendiri gitu. Udah lah ya, make it easy gitu for you. Ya lo pilih yang paling sesuai lah sama lo tau kemampuan lo di mana, ya udah pilih. Itu dari Felix. Kalau dari Dev gimana, Dev? Gue sih selama di teknik komputer ini ya lumayan gue bisa ya enjoy lah. Gue nggak terlalu terbebani sih. Lebih berat ya pasti kalau dibandingkan semester awal pasti lebih berat. Cuman kalau kita enjoy ngelaksanainnya, kita ngelakuinnya nggak dibawa beban ya bisa maksimal sih. Mungkin kalau buat pesan, mungkin buat adik-adik tingkat nih yang bingung nih mau masuk penjurusan apa, benar kata Felix, kenali minat dan bakat kalian kayak gimana. Nah, caranya gimana? Kalau udah ngambil mata kuliah dasar dari setiap penjurusan, pasti kebayang nih kita bagusnya di mana. Misalkan kalau di teknik komputer itu mata kuliah dasarnya itu ada dasar pemrograman, ada OP ya, Object Oriented Programming, terus ada sistem mikroprosesor. Nah itu. Nah kalau kalian ya suka sama pelajaran yang kayak gitu, mungkin teknik komputer itu cocok untuk kalian gitu. Gitu sih, Pep. Oke. Gitu palingnya dari Dev sama Felix. Kalian mau ini nggak nyampein sesuatu lagi buat adik tingkatan kita atau mungkin orang yang belum kenal teknik elektro? Ada nggak? Ada? Dari Felix dulu. Tadi pesan buat adik tingkat ya? Tadi itu deh. Maksudnya pesan, ada yang kurang nggak? Ada yang mau ditambahin lagi nggak nih? Oh, ya. Intinya mah ya, jangan dengerin kata orang lah.
Kalau lo tahu kemampuan lo di mana ya udah ikutin aja, jangan dengerin kata orang meskipun orang bilang susah gitu ya. Gue banyak sih dapat stigma kayak wah elektro ini susah ya, tapi pas gue jalani sendiri ya enggak tuh. Bagi gue ya. Nah, jadi kayak kalau misalnya orang ngomong, oh ini penjurusan itu lebih sulit daripada penjurusan yang satu lagi, ya enggak juga sih sebenarnya. Asal lo tahu kemampuan lo di mana, dan jangan lupa, yang penting sih kalau lo punya teman, ya pasti lo pada punya teman kan ya. Maksudnya, lo pastiin gitu loh, di circle lo tuh ada orang yang siap bantu lo, yang support lo. Jadi lo nggak berjalan sendiri gitu di teknik, di penjurusan manapun. Gitu sih intinya. Oke, kira-kira gitu aja kali ya dari Felix sama Dev buat penjurusan dari teknik komputer. Oke, kira-kira segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye-bye. Bye-bye semua. Yo, bye-bye. Thank you, Beta, Dev. Thank you semua. Thank you semua.